Apa yang akan kamu lakukan jika cinta kamu bertepuk sebelah tangan? Apakah kamu akan mencari wanita lain, pergi ke dukun, atau malah melakukan hal yang sama seperti pria dalam cerita ini? Hai, saya Dery. Kali ini saya akan membawakan kisah nyata dari seorang pria bernama Elliot Rodger pada tahun 2014. Dan langsung saja kita explore kisahnya. Kisah ini dimulai dari kota London, Inggris. Di sana lahir dan dibesarkan seorang pria bernama Elliot Oliver Rodger. Ayahnya bernama Peter Rodger yang berprofesi sebagai fotografer dan filmmaker. Sementara ibunya bernama Cindy Rodger yang berprofesi sebagai perawat. Elliot memiliki satu orang adik perempuan bernama Georgia Rodger. Tahun 1995, saat usia Elliot 5 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Tujuan kepindahannya ini untuk lebih mengembangkan karir sang ayah di dunia perfilman. Di sana Elliot kemudian didaftarkan ke sekolah dasar, dan Elliot pun tercatat sebagai murid yang baik dan juga penurut. Saat usia Elliot menginjak ke 7 tahun, Elliot harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya akan berpisah. Adiknya Georgia ikut bersama dengan ibunya, sementara Elliot tinggal bersama dengan ayahnya. Tetapi walaupun telah berpisah, ibu dan adiknya akan selalu rutin mengunjungi Elliot. Seiring berjalannya waktu, Elliot tumbuh menjadi seorang remaja yang pendiam dan pemalu. Ia tidak memiliki banyak teman di sekolahnya. Elliot lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri. Ayah Elliot pun kini sudah memiliki istri baru yang bernama Sumaya. Sumaya merupakan seorang aktris asal Maroko, dan kini Sumaya pun telah tinggal bersama dengan Elliot dan ayahnya. Elliot dan ibu tirinya ini sering terlibat cekcok dengan aturan yang dibuat oleh Sumaya yang tidak disetujui oleh Elliot. Saat usia Elliot beranjak 13 tahun, Elliot pun memiliki adik tiri yang bernama Jess, dan ini jelas bukan hal yang diinginkan oleh Elliot. Ayah Elliot mempunyai karir yang cemerlang di dunia perfilman Amerika Serikat, dan itu berpengaruh kepada kehidupan Elliot. Elliot dengan mudah bisa mendapatkan apapun yang diinginkan, termasuk gadget terbaru. Namun hal itu tidak lantas membuatnya memiliki banyak teman. Elliot hanya bisa menyibukkan diri dengan membuat YouTube channel, di mana dalam unggahan di channelnya itu, ia sering berkeluh kesah mengenai kesepiannya. Di sekolah, Elliot juga sering dikatain oleh teman-temannya. Bahkan kepala Elliot pernah diinjak oleh teman-temannya. Karena itulah, Elliot pun tidak berani berhubungan dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Bahkan Elliot pun telah berpindah-pindah sekolah untuk menghindari keusilan dari teman-temannya. Saat usia ke-16 tahun, Elliot melakukan konsultasi dengan psikiater. Dan Elliot didiagnosa mengalami bipolar. Dan ia pun harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan bipolarnya. Namun saat usia Elliot 18 tahun, ia menghentikan pengobatannya. Dan Elliot pun menjadi semakin menutup diri dari dunia luar. Kini Elliot pun hanya memiliki teman secara online saja. Elliot tidak berani melakukan hubungan pertemanan secara nyata. Suatu saat, Elliot pernah menyukai seorang wanita, dan ia pun siap merubah penampilannya agar bisa dilirik oleh wanita yang diidamkannya. Elliot pun belajar mengemudi mobil, dan menggunakan pakaian yang kekinian serta memotong rambutnya menjadi lebih rapi. Hal itu dilakukan agar bisa menarik perhatian daripada gadis. Namun perubahan itu tetaplah menjadi sia-sia. Elliot masih tidak bisa mendapatkan teman apalagi kekasih. Dan tentunya, ini membuat Elliot merasa sangat kesal.
kenapa dirinya tidak bisa mendapatkan pacar seperti orang lain. Bahkan ia pun tidak bisa tidur dengan seorang wanita seperti yang dilakukan teman seusianya. Dan kini, Elliot sering merasakan kesedihan ketika ia melihat ada sepasang kekasih yang berjalan bergandengan tangan dan bercumbu di depannya. Pada tahun 2011, usia Elliot sudah 19 tahun, dan ia pun pindah ke Isla Vista dekat pantai Santa Barbara, California, Amerika Serikat. Di sana Elliot mendaftar di sebuah kampus, dan ia pun tinggal di asrama dengan 2 orang pria lain. 2 orang teman asramanya ini sering membawa pacar ke asrama, dan tentunya 2 orang temannya ini juga sering usil kepada Elliot. Dan sekali lagi, ini membuat Elliot terus merasa sangat tidak nyaman. Hingga Elliot pun akhirnya terjebak ke dunia lotre. Ia berpikir bahwa jika ia menjadi orang yang sangat kaya, maka ia akan lebih mudah untuk mendapatkan kekasih. Dan tahun 2012 menjadi awal baginya untuk bergabung menghabiskan 100 lotre, 500 lotre, hingga 700 lotre. Namun bukannya untung, Elliot malah mendapatkan kerugian besar. Dan ini lagi-lagi membuat kesedihan Elliot semakin menjadi. Elliot pun akhirnya berminum-minum anggur di kamarnya seorang diri sampai puas. Dan kemudian minuman itu ia tumpahkan di laptopnya hingga rusak. Keesokan harinya, Elliot pergi ke sebuah toko untuk membeli laptop terbaru. Dan di area toko itu, ia melihat tempat latihan menggunakan senpi. Dan Elliot pun kemudian membeli senpi Glock 34 untuk dibawa pulang. Dan di hari berikutnya, ia membeli senpi kembali berjenis P226. Pada Juli 2013, Elliot menghadiri sebuah pesta. Dan di sana ia kembali mencoba untuk berbincang dengan para gadis. Namun sayangnya, lagi-lagi para gadis itu pun mengabaikan Elliot. Di sebuah balkon di tempat pesta, Elliot mencoba untuk mendorong para gadis. Namun sebelum hal itu dilakukannya, ia malah didorong lebih dulu oleh para pria yang ada di pesta itu. Akibatnya, Elliot mengalami retak di kakinya dan harus mendapatkan perawatan. Tahun 2014, usia Elliot sudah 22 tahun. Dan saat ini, ia merasa sudah cukup. Cukup untuk menghentikan segala hal yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya. Kini Elliot pun merencanakan untuk membalasnya. Pembalasan pertama yang akan Elliot lakukan yaitu dengan mengunjungi rumah ayahnya. Ia akan menghabisi ibu dan adik tirinya. Elliot dari awal memang tidak pernah menyukai ibu dan adik tirinya yang selalu berselisih paham dengannya. Namun niatnya itu diurungkan karena ia masih memikirkan ayahnya. Dan keesokan harinya, Elliot pergi ke asramanya, dan di asrama itu hanya ada 1 orang teman yang bernama George Chen. Dan tanpa berpikir panjang, Elliot kemudian mengeluarkan pisau dan membelek temannya George Chen. Seketika, George Chen pun tidak bernafas. Tidak lama kemudian, teman yang satunya bernama James Hong datang ke asrama. Dan Elliot pun melakukan hal yang sama. Ia mengeluarkan pisau yang sebelumnya, dan ia pun membelek James Hong. Begitupun dengan teman ketiganya yang bernama David Wang, yang mengalami nasib yang sama. Total 3 orang telah dilenyapkan oleh Elliot di asrama itu. Tepat jam 20.30, Elliot keluar dari asrama dan membeli kopi. Kemudian ia menuju ke parkiran mobil. Di dalam mobil, Elliot kemudian mengupload video ke YouTube channelnya dengan judul Retribusi, yang berisikan bahwa ia sangat tidak menyukai para pria yang aktif berhubungan dengan wanita. Ia juga tidak menyukai para wanita yang selalu menolak cintanya, dan ia akan menghabisi mereka semua. Selain itu, Elliot juga mengirimkan email curhatannya kepada 30 orang, yaitu ahli terapis, ibu, ayah, saudara, dan teman-teman online-nya. Sang ahli terapis yang membaca email dari Elliot kemudian menghubungi ibu dan ayahnya.
dan mereka pun kemudian menghubungi pihak berwajib karena mereka sangat khawatir jika Elliot benar-benar akan menghabisi para gadis di asrama. Tapi ini akan menjadi sia-sia. Elliot telah pergi ke asrama perempuan, dan di sana Elliot mengeluarkan senpi yang sebelumnya ia beli, dan kemudian Elliot mendor para mahasiswi yang ada di lingkungan asrama. Akibatnya, satu orang pun lenyap karena ulah dari Elliot, dan orang itu bernama Michelle Martinez. Elliot terus mengemudi ke selatan di Embarcadero del Norte. Sepanjang jalan, ia terus mendor dan menabrak para pejalan. Dan lagi-lagi, dua orang wanita pun lenyap karena terkena senpi. Wanita itu bernama Catherine Brin dan Veronica Elizabeth Weiss. Elliot terus berbelok ke utara di Camino del Sur, dan di sana pihak berwajib yang melihat pun langsung mengejar Elliot. Di sepanjang jalan, aksi ini seperti dalam film laga. Hingga akhirnya pukul 9.35, pihak berwajib menemukan Elliot yang berlumur merah di dalam mobilnya. Elliot menghabisi dirinya sendiri dengan senpi yang dibawanya. Dan di dalam mobil Elliot juga ditemukan senpi dan beberapa butir yang belum terpakai. Total 6 orang yang lenyap dan 14 orang luka atas kejadian ini. Pemerintah Amerika Serikat pun kemudian memperketat kembali atas kepemilikan senpi, dan juga lebih serius lagi dalam menangani kondisi jiwa seseorang. Dan pada tahun 2015, di kampus diadakan perkumpulan yang dihadiri 20.000 mahasiswa untuk mengenang ke-6 orang yang telah lenyap akibat ulah dari Elliot. Mereka menyalakan lilin di malam hari dan mendoakan ke-6 orang tersebut. Dan itulah kisah mengenai Elliot Rodger yang sebenarnya tidak hanya membutuhkan kasih sayang dari seorang wanita, tetapi ia juga membutuhkan seorang sahabat dan keluarga yang memberinya kasih sayang dan tempat untuk bercerita. Jika Anda menyukai video ini, silakan untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini, dan bye.